dari kasus yang tidak ada motor, tidak ada yang ngadu jadi alasannya itu nggak solusi, nggak kepada Bapak Dodi Firmansyah sebagai pengajar praktek yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya yang berupa nikmat umur dan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat ikut melaksanakan kegiatan Bu Isa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah apapun. Amin. Langsung saja. Jadi marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa SPD. Kepada Ibu Lisa, silakan. Dan kita tidak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik, Bapak Dodi Firmansyah, beserta rekan kerja di SD Negeri 22 ini semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tentunya kita bisa berkumpul di sini hari ini dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Kegiatan saya sendiri dari jam 3. Tak lupa salat dan salam kita aturkan pada Nabi besar pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan izin untuk kita mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, langsung saja mungkin kita waktu lagi. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi diseminasi, yaitu modul 1.4 budaya positif. Seperti yang teman-teman semua, Bapak Ibu semua ketahui, di akhir Oktober kemarin kami sudah mulai pendidikan sebagai calon guru penggerak. Kami sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1 yang terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, yang terakhir ini kemarin adalah tentang budaya positif. Jadi, insya Allah hari ini saya akan mendiseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada guru hebat di SD Negeri 20 Gantung. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Materi-materi atau konsep dari utama dari modul budaya positif yang akan saya berikan hari ini yaitu yang pertama tentang paradigma
perubahan belajar. Kedua, tentang disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada berapa macam? Ada 7 macam yang akan saya paparkan hari ini. Nah, ini karena kita semuanya sudah mempelajari PMM, artinya kita sudah mengetahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya, bukan dasarnya, tapi lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita pahami bahwa profil pelajar Pancasila diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus apalagi teman-teman? Kreatif, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis. Benarkah itu yang sudah kita pelajari di PMM? Ya. Ya, membangun paradigma. Perubahan paradigma itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin itu biasanya dikaitkan dengan kontrol. Kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Maaf, salah. Oke, lanjut. Saya akan meminta bantuan kepada beberapa teman. Siapa kira-kira yang 2 orang aja yang bisa membantu? Ke depan? Boleh Bu Jumi sama Bu Tini ke depan? Ya. Kita bahas masalah kontrol lagi ya. Gimana kita akan Nah, di sini anggap saja Bu Jumi, Bu Jumiati sebagai yang A, kemudian Bu Mulyantini sebagai yang B. Nah, di sini misalnya ada sesuatu nih di tangan Bu Jumi. Misalnya ya, ada sesuatu di tangan Bu Jumi. Nah, di sini Bu Jumi dengan membayangkan bahwa di tangan Bu Jumi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Jadi Bu Tini sebagai selaku yang B itu akan membujuk ya, menggoda, mengintimidasi, bahkan menggelitik agar Bu Jumi itu membuka pegangan tangannya. Nah, di sini kita lihat apakah Bu Tini mampu membuat Bu Jumi membuka atau Bu Jumi kekeh untuk tetap menutup tangannya. Coba silakan Bu Jumi, kita kasih waktu 30 detik sesuai. Dibuka, Buka ya. Tolong buka ya tangannya. Memangnya kenapa harus dibuka? Kalau ada dalamnya ada bom. Oke, waktu terus berjalan. Terus? Kalau ada materi pembelajaran di dalam kepala tangan Bu Jumi.
Dikritik itu katanya. Kritikin, dirayu, Ya bisa. ditawari dengan berbagai hal. Pertahankan gitu. Oke, selesai 30 menitnya. Nah, Dapat ini di sini kita sama-sama mengetahui Bu Jemi membuka atau masih menutup tangannya. Menutup. Bu Jemi kekeh ya, tidak tergoda sama sekali dengan rayuan Bu ini. Nah, apakah Anda atau apa yang membuka tangan Anda? Alasan. Jadi dibuka nggak? Enggak. Karena apa? Bu Jemi nggak buka tangan apa? karena dia membuka tangan saya tapi tidak memberikan alasan. Sudah memberikan alasan. Kemudian, apakah Anda atau B menutup, tetap menutup ya, tapi tetap menutup. Ya, karena alasannya tadi sama berarti ya, karena Bu Tini tidak memberikan alasan. Kemudian kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup tadi? Saya, Bu Jumi sendiri ya. Oke, terima kasih untuk kegiatannya. Silakan. Jadi ya, benar apa kata Bu Jumi bahwa sebenarnya yang memegang kontrol itu kita sendiri. Jadi di mana kita mau membuka pegangan tangan kita, maka otomatis kontrolnya memang ada sama kita. Tidak, orang lain tidak bisa mengontrol kita sendiri untuk membuka atau menutup. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita akan membuka atau menutup, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar Bu Jumi yang saat tadi. Bu Jumi itu kekeh untuk tidak membuka, itu kebutuhan dasar Bu Jumi itu apa sebenarnya di sana? Karena tadi apa? Mempertahankan benda yang berharga. Bu Jumi kekeh tetap tidak membuka. Mungkin di sana ada sesuatu yang bernilai seperti emas, berlian. Mungkin karena itu Bu Jumi tidak mau membuka. Jadi setiap orang itu dengan paksaan apapun, dengan dorongan apapun, dengan tindakan apapun, ketika kita tidak mau membuka, mereka tidak akan bisa berbuat apapun pada yang diminta untuk mengembangkan tangannya. Tidak bisa ya, karena kontrolnya ada pada kita sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini kita sebagai pendidik biasanya mengilusikan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita bisa mengontrol murid, tidak sebenarnya. Jadi anak-anak itu tidak bisa dipaksakan. Seperti kita sendiri, kita mau nggak dipaksa orang? Tidak mau. Ada kalanya memang anak-anak itu ikut dengan apa yang kita inginkan, mereka ikut. Kenapa bisa demikian? Karena di saat itu mereka membiarkan kita untuk mengontrol mereka. Jadi anak-anak itu membiarkan kita untuk mengontrol mereka berdasarkan dengan kebutuhan mereka saat itu. Entah karena mereka takut dihukum kalau dia tidak nurut, entah karena mereka, oh nanti aku akan dapat penghargaan nih dari guru kalau aku nurut, seperti itu istilahnya. Jadi saat itu mungkin mereka bisa dikontrol karena berdasarkan kebutuhan yang mereka inginkan saat itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga masih miskonsepsi ya. Karena sebenarnya dengan kita membuat orang merasa bersalah, itu kita akan merasa rendah diri biasanya. Merasa rendah diri karena dengan merasa bersalah, kenapa ya aku kayak ini? Kenapa ya? Ya pastinya anak-anak itu akan merasa bersalah gitu, dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efek dan bermanfaat. Kadang kita memang membujuk anak itu berlaku, tapi hanya jangka pendek. Kadang-kala sesudahnya mereka sudah tidak peduli lagi dengan bujukan kita. Mereka sudah tidak menghiraukan lagi dengan bujukan kita. Karena memang penguatan itu belum tentu ya bermanfaat dan efektif untuk anak-anak. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua atau guru kadang-kadang memaksa kehendak kita kepada anak
kita berpikiran bahwa dengan apa yang kita pikirkan mereka bisa seperti ini. Dan yang ketiga itu adalah beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang biasanya kita kerjakan, kita lakukan di sekolah kita biasanya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, dengan bukunya Principle Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tadi tentang ilusi dapat mengontrol mood tadi, nah itu termasuk ke dalam stimulus respon. Nah, sekarang kita ingin mengubah dari stimulus respon tadi menjadi teori kontrol. Teori kontrol ini tadi saya sudah bilang, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol terhadap sesuatu, ya itu adalah kita sendiri. Nah, di sini dalam stimulus respon, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Biasanya sama seperti tadi, kita memaksa anak-anak untuk berpandangan sama. Oh, kamu harus gini, karena akan hasilnya kayak gini. Itu adalah stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam teori kontrol itu kita berpendapat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak. Jadi semua perilaku itu kita makan, otomatis tujuan kita untuk menjadi kenyang kan? Nah, seperti itu. Semua perilaku anak-anak itu semuanya pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita hanya mendapat mengontrol diri kita sendiri tanpa dapat dikontrol oleh orang lain. Terakhir, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, ini biasanya ketika anak-anak dibujuk, aku udah mau, ujung-ujungnya akhirnya kita akan memaksa mereka. Biasanya ya, kita akan memaksa mereka agar mereka mempunyai pandangan sama seperti kita, agar mereka juga melakukan apa yang seperti kita inginkan. Nah, kalau dari kontrol itu kolaborasi dan koordinasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru yang nanti akan membuat kita mencari solusi dari segala permasalahan. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Ketika anak-anak berkelahi biasanya ada yang ini kan, satunya menang, satunya kalah. Mungkin satunya merasa nanti di dalam penyelesaiannya, satu merasa setelah diselesaikan merasa, oh aku sudah dapat ini dari guru, misalnya diketemukan, oh menang. Satunya merasa padahal tadi bukan salahku. Ada istilahnya gitu, menang dan kalah. Nah, di sini kalau di teori kontrol ini kita model berpikirnya adalah menang sama menang, di mana semua anak-anak itu mendapatkan sesuatu yang memuaskan mereka. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu dan bapak-bapak semua, apa itu makna disiplin? Silakan ibu-ibu. Saya bertanya, kira-kira apa itu makna disiplin? Oke, kita lanjut. Makna disiplin berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu dimulai dari disiplin diri ya.
Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan, yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak kira-kira disiplin yang kita pahami sekarang? Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena di sana kita ada paksaan, ada kepatuhan, ada kita harus patuh gitu. Dengan apa yang kita, bukan dengan apa yang kita hargai dan bukan dengan pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang tersebut yang bisa mengontrol dirinya sendiri atau kita sendiri yang mengontrol diri sendiri. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Sebenarnya jadi disiplin itu adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Itu adalah disiplin diri sebenarnya. Nah, di sini sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang dimulai dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan maupun hukuman. Jadi mereka akan melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran mereka sendiri karena tadi sudah termotivasi dari diri mereka sendiri. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan pada ini mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai itu, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita mempelajari PMS, sebenarnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai universal yang ada pada profil pelajar Pancasila seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ini adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Lanjut, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar. Itu ada motivasi untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Kenapa kita berperilaku seperti itu? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering terpikir, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan? Seperti misal, setiap hari kita mengejar dan semua absen, kita mengejar. Memang di sana jam 7 kita dengan ini, dengan kadang ya dengan bekerja dengan kekuatan supernya, ngegas untuk mencapai jam yang tepat waktu. Di sana kalau seandainya kita tidak melakukannya, kira-kira konsekuensinya apa? Berarti kita punya motivasi eksternal. Karena dengan demikian kita berpikir seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kalau kita terlambat nanti kita akan mendapatkan potongan. Itu adalah merupakan salah satu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari institusi. Kita biasanya berperilaku bahwa
ingin mendapatkan imbalan, ya istilahnya imbalan dengan TPP yang penuh, otomatis kan itu tetap merupakan salah satu motivasi eksternal yang membuat kita berperilaku demikian. Nah, ini yang ingin kita pelajari yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri, kita berpikir, saya ini nanti maunya menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi yang ada dari diri kita sendiri, motivasi internal. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasa misalnya kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Hukuman itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman bagi anak-anak. Murid menjadi takut. Ada nggak murid yang senang kita mendukung? Enggak. Kemudian memaksa. Karena kita memaksa kehendak kita kepada anak-anak. Kalian harus ini, kalian harus itu. Kita memaksa. Kemudian ujung-ujungnya murid menyembunyikan kesalahan. Karena mereka apa? Takut dihukum. Makanya kesalahan mereka sembunyikan. Kemudian murid merasa rendah diri. Itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif ternyata. Tidak efektif untuk anak-anak. Kemudian merusak hubungan. Ini pernah kasusnya kemarin baru sampaikan oleh Ibu, ada seorang siswanya yang menyatakan keberatan kalau temannya yang lain tetap maju. Ini adalah salah satu identitas gagal dari penghargaan. Di mana anak akan merasa ini, ujungnya memperburuk hubungan. Yang kemarinnya mereka berteman, ujungnya jadi tidak berteman. Kemudian mematikan kreativitas. Maksudnya mematikan kreativitas itu begini. Ketika seseorang mendapatkan imbalan untuk ketika mereka melakukan kreativitas, maka ketika suatu saat mereka tidak mendapatkan penghargaan, mereka medok, tidak melakukan lagi, berhenti. Jadi kreativitasnya tidak berkembang. Mereka cuma akan berkreativitas ketika mereka diberi penghargaan. Tapi selebihnya ketika mereka tidak diberi penghargaan, mereka diam. Dan menghukum dengan ranking. Menghukum dengan ranking, iya bagi yang juara pertama luar biasa bahagia. Tapi bagi yang lain, aku kapan? Aku kenapa nggak dapat? Itu adalah menghukum dengan ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu kita lanjut. Kembali dengan konsep disiplin dengan identitas gagal, selain hukuman dan penghargaan itu ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Misal ada seorang anak menumpahkan air milik temannya. Nah, di sana sudah bisa dikatakan, karena konsekuensi ini sifatnya jangka pendek, konsekuensi itu biasanya sudah di awal mereka sudah tahu, oh kalau aku seperti ini, aku akan seperti ini. Jadi misalnya, oh kalau misalnya aku tidak mengerjakan tugas ini, nanti aku konsekuensinya harus mengerjakan ini. Jadi konsekuensi itu sudah ini ya, sudah disusun gitu. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu biasanya bentuknya tiba-tiba. Ketika si anak misalnya datang terlambat, nah tiba-tiba kita ini, oh kamu cuci WC di sana, bersihkan WC. Nah itu biasanya kalau hukuman itu tiba-tiba, tidak dalam apa, kalau tidak seperti konsekuensi yang memang sudah dari awal kita biasanya sudah disesuaikan, disepakati dengan anak-anak. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nanti misal tadi saya kasih kasus ya di anak-anak tadi setelah menumpahkan air. Nah kita nanti tetap harus melihat, tetap harus
menumpahkan air. Kemudian pastinya si anak itu tidak bisa berpikir sendiri. Mereka masih perlu bimbingan dari gurunya untuk berbuat apa, untuk melakukan apa. Jadi kita harus memberikan solusi dari permasalahannya. Kemudian konsekuensi juga memaksa, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu merenungi kesalahan. Jadi mereka tidak punya waktu lagi merenungi kesalahan, mereka sudah diberikan bimbingan untuk langsung menyelesaikan masalah oleh gurunya. Nah, teman-teman, di sini ada pernyataan-pernyataan dalam 5 posisi kontrol. Sini yang pertama dari penghukum. Di sini biasanya seorang guru mengatakan, di sini ada saya akan kasih satu kasus ya, yaitu siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering sekali kita temui. Nah, di posisi penghukum biasanya mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Biasanya kita akan menyuruh anak-anak seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu sudah bilang sama kamu? Guru kecewa sama kamu. Itu yang akan kata-kata itu adalah pernyataan-pernyataan yang akan membuat merasa dirinya bersalah. Kemudian posisi di teman. Ayolah yang tertib, buat ibu bangga hari ini. Ini tidak apa, kamu salah. Jadi dia memaklumi kesalahan tersebut. Dianggapnya kesalahan itu kali ini tidak masalah. Jadi dia itu di posisi teman. Kemudian di posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Kira-kira apa peraturan dan konsekuensi dari perbuatan kamu? Itu adalah posisi pemantau. Dan di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Jadi di posisi manajer ini anak-anak memang diminta untuk, seperti yang saya kemukakan tadi, diminta untuk berpikir, untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri, diawali dari diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mereka berpikir. Nah, sama sekali tadi yang seperti yang buat pernyataan-pernyataannya seperti yang di awal tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya kontrol membuat orang merasa bersalah dan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu mendukung, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Itu sebagai teman. Untuk pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu di pemantau. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum. Itu pernyataan-pernyataan yang biasanya terjadi di posisi kontrol. Lanjut, selesai yang posisi kontrol. Sekarang saya ingin bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ini kita berbicara tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira tujuan kita menggunakan helm untuk apa? Keselamatan. Dengan kita menggunakan helm kita berpikir untuk keselamatan. Dan kemudian, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat waktu COVID kemarin? Supaya terhindar dari virus. Berarti nilai-nilai kebajikannya ke kesehatan ya. Kita berpikir untuk kesehatan kita. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Tadi sudah saya berikan pertanyaan bahwa dengan kita menggunakannya kita yakin, benar nggak? Kita yakin bahwa kita akan selamat dengan menggunakan helm. Kemudian dengan menggunakan masker atau mencuci tangan, kita yakin bahwa dengan melakukan itu kita akan sehat. Jadi keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri kita sendiri untuk berbuat. Nah, nanti kita akan membuat pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini adalah apa-apa saja yang akan menjadi pertimbangan dalam membuat keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti yang tadi, keselamatan, kesehatan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Jadi ajaklah anak-anak untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama sehingga apa yang dibuat itu memang berdasarkan keyakinan mereka sendiri bahwa memang seperti itu harus didapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti kalau sudah dibikin kita tinjau kembali. Kira-kira keyakinan itu masih masih bisa digunakan atau kita harus buka, atau kalau misalnya anak-anak sudah mulai goyah lagi kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas masing-masing. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa dituju. Misal ini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab mereka untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu berisi dengan kata-kata yang positif. Kalau tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Jadi bapak menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian sama menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti tentang keselamatan ya. Kekerasan itu keselamatan orang lain. Jadi keselamatan sama juga dengan menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba. Berarti secara universalnya itu adalah tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu berarti karena kita melakukan antri itu, berarti kita memberikan hak orang lain itu menghormati orang lain. Kemudian melatih kita dalam kesabaran. Gunakan masker. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah tentang kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini keselamatan atau keamanan. Di sini ada saya kasih contoh keyakinan kelas nanti yang mungkin bisa kita buat. Ini keyakinan di kelas 1. Nah, ini misalnya ada beberapa kata-kata yang usahanya banyak ya, ada 4, 5, biar lebih ini anak-anak lebih mudah memahami, lebih mudah mengingat. Mungkin setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti ya, ketika mereka belajar tidak ada yang bermain di kelas. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Nah, mungkin ada waktu-waktunya ketika misalnya Bu Ida memberikan permainan-permainan gitu ya, semuanya merasa senang di dalam kelas. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti tidak ada yang tidak mengerjakan PR, tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Ini tidak ada misalnya tidak ada bully seperti ada ya salah satu yang biasanya sering dibully karena dia kadang berkali-kali ya siapa ya kalau kasih cerai biasanya ya dibully yang temannya, itu berarti tidak saling menghargai.
aman-aman saja. Dengan keyakinan kelas, ini contohnya keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Tidak ada kata negatif kan di sana, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu maksudnya ketika seseorang meminjam punya orang lain, ya adabnya ketika meminjam bagaimana, dan adabnya ketika mengembalikan bagaimana. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang lalai dengan tugasnya, mereka semuanya melakukan. Tidak ada yang tidak mengerjakan tugas, tidak ada yang tidak mengerjakan kerjaan rumah. Kemudian senantiasa membantu mungkin dalam hal gotong royong, bersama-sama dalam bergotong royong dan senantiasa membantu. Nah, yang terakhir untuk tanggung jawab yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif. Kemudian serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran, kamu harus bagaimana, kamu mau bagaimana, apa yang kira-kira mau kamu lakukan. Bukan misalnya kamu harus ini, setelah kamu melakukan kesalahan ini kamu harus ini. Berarti itu paksaan kan? Di sini dengan restitusi ini kita akan memberikan penawaran. Penawaran apa solusi yang terbaik untuk dia sendiri lakukan, bukan paksaan dari diri kita. Ciri-ciri restitusi. Satu, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ini bersifat tawaran, bersifat tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang kita bahas tadi, kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang melakukan sesuatu, pastinya itu tetap berkaitan dengan kebutuhan dasar. Apa yang ingin dicapai. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakter anak, bukan tindakan yang harus dilakukan setelah berbuat kesalahan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita mencari berkolaborasi untuk mencari solusi. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mereka dalam mencari solusi dari permasalahan mereka. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini saya kasih contoh lagi, contoh kasusnya seorang siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Di posisi hukuman, misalnya guru menghukum siswa tersebut pamer bendera, misalnya hukuman yang diberikan. Kemudian gurunya marah dan muridnya menjadi takut, misalnya. Kemudian kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi anak tersebut mengerjakan tugasnya saat istirahat. Jadi tidak ada waktu istirahat, kamu kerjakan. Atau meminta anak melakukan kegiatan tugas tersebut 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Atau dan gurunya menjadi tegas dan siswa memang menghormati peraturannya. Kalau di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita yang mana yang telah kamu langgar? Ya. Jadi guru bertanya, memberikan pertanyaan pemancing. Bagaimana siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut? Guru terbuka dengan anaknya dan siswa menghargai dirinya dan orang lain. Nah, ini ada segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika kita marah,
Dia berkata, ya sudah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Dan bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu, mungkin berkaitan dengan dokumen dasarnya, makanya dibuat seperti itu. Jadi kata-kata ini adalah cara-cara kita dalam menstabilkan identitas, membuat ingin pikiran anak kita yang sedang marah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kita buat mereka dingin dulu hingga mereka bisa berbicara dengan kepala dingin, bisa mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada juga beberapa perkataan yang mungkin bisa kita pakai, kita gunakan. Padahal kamu bisa ya, mungkin kamu bisa ya melakukan yang lebih dari ini, seakan-akan gitu ya, kita ini apa? Mungkin padahal kita mungkin misalnya di sini kata-katanya mendorong, padahal kita ingin tahu apa yang membuat dia melakukan itu. Jadi kita berkata seperti itu. Padahal mungkin kamu bisa ya melakukan yang lebih dari itu. Terus kamu pasti punya alasan melakukan itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah itu mungkin sesuatu misalnya terjadi karena dia memang melindungi yang dia hargai, yang dia sayangi, sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah itu bisa dari pernyataan yang ini. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Setelah anak-anak berbicara tentang apa masalah mereka, apa yang membuat mereka seperti itu, mengapa. Nah, di sini akhirnya kita bertanya tentang keyakinan. Keyakinan tadi yang keras tadi bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan ini. Misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tadi misalnya kira-kira apa yang telah dilakukan, keyakinan apa yang telah dilanggar, misalnya yang saling menghormati. Karena dia sudah bertengkar misalnya, berarti yang dilanggar adalah saling menghormati. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, sama apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, di sini dia akan memikirkan dia maunya seperti apa. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kadang-kadang anak-anak, oh aku mau jadi seperti ini bu, aku mau misalnya menjadi dokter. Nah misalnya kita kaitkan lagi untuk menjadi dokter itu kamu itu kita baru kita berikan apa? Ya tambahan atau apa? Kalau misalnya kamu berniat menjadi seperti ini, yang harus kamu lakukan adalah seperti ini. Seperti itu. Nah ini strategi 3 diskusi yang sudah pernah saya ini pernah kasus bagus yang ya ada masalah duit. Ini kayaknya kasusnya terpotong ini. Tapi saya salah upload nanti hari ini. Jadi kemarin saya sudah sempat melakukan restitusi pada 2 anak saya dengan seperti yang telah saya sampaikan tadi dengan pernyataan tersebut. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin politik sebagai seorang pendidik hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana pendidik tersebut mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Pendidik sebagai seorang among di posisi manajer harus mampu menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung. Nah, itu menurut penelitian dari Standar Pendidikan Nasional.
selesai materi yang akan saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Jadi kamu tidak? ini Pak. Oh iya betul benar. Kalau ada kata-kata yang kurang atau saya mohon maaf. Setelah ini bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita menyampaikan informasi tentang budaya positif. Tadi sudah disampaikan beberapa hal ini yang saya sulit. Ya. Mohon dikoreksi jika salah. Ini tentang budaya positif, ini positif kontrol. Positif kontrol. Tadi disampaikan bahwa memberi dukungan, pemantau, teman, manajer ya, dan membuat rasa bersalah. Nah, dari hal-hal ini saya tidak percaya teman-teman semua pernah melakukannya. Ini kan disampaikan. Apakah yang baik itu hanya harus kita lakukan atau bisa semuanya atau kita mengacu pada hal-hal keluarga seperti ini? Nah, terus yang kedua belajar lagi, jadi kan sekali jawab masalah disiplin gagal. Tadi kalau misalnya disiplin gagal, tapi seperti tidak kompak kita ngatur gagal kalau kita menerapkan sistem anak dengan seperti yang disampaikan tadi. Kedua macam apa hukuman tadi masuk itu belum disiplin ternyata tidak boleh gitu kan, hanya baik itu seperti itu kan. Terus di keyakinan kelas tadi ya, nah keyakinan kelas apa beda keyakinan dan kesepakatan kelas, karena sebelumnya kami pernah mengenai materi keyakinan kelas, kesepakatan kelas gitu. Jadi sekarang ada keyakinan gitu, apa beda antara keyakinan sekarang. Baik, terima kasih, mohon jawabannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan pertama itu yang mana yang terbaik di antara posisi kontrol, di antara 5 posisi kontrol ya. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi dari kelima tersebut yang paling baik memang adalah manajer. Karena adalah posisi manajer itu membuat siswa itu sendiri memberi dari diri sendiri gitu ya, keluar dari diri sendiri karena dia berasal dari motivasi intrinsiknya ini melakukan tersebut. Jadi sebagai manajer adalah yang terbaik dari posisi kontrol yang baik. Kemudian untuk kesepakatan dan keyakinan kelas memang sama seperti yang kita sampaikan tadi kemarin. Kita waktu pelatihan itu di sana diajarkan tentang kesepakatan kelas. Jadi mungkin tidak jauh beda antara kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu kan adalah suatu hal yang kita sepakati bersama-sama. Di dalam kesepakatan itu misalnya bisa dalam waktu jangka pendek, misalnya untuk pembelajaran saat itu kita bikin kesepakatan dulu bahwa kesepakatan yang akan kita lakukan selama pembelajaran seperti ini. Misalnya ketika kita melakukan pembelajaran, ketika ada yang berbicara di depan, yang lain diam. Nah, mungkin kesepakatan itu dalam bentuk jangka pendek, tapi untuk keyakinan kelas menurut saya ya ini untuk jangka panjang, di mana mereka akan terus-menerus mengingat kalau misalnya hal yang ini berarti kalau saya melakukan ini misalnya saya telah melakukan keyakinan kelas yang ini. Jadi keyakinan kelas itu menurut saya untuk hal yang panjang, jangka panjang. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat ketika sebelum memulai pembelajaran. Sementara keyakinan kelas itu jangka panjang itu biasanya akan kita tempel di ruang. Nah, jadi kesepakatan keyakinan. Buku yang lain.
alternatif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nanti akan kita buat bersama ya, terutama tentang keyakinan kelas kita nanti keyakinan kelas bersama-sama. Kita akan ajak anak-anak kita untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas akan ditempel di ruangan kita. Seminasi tentang budaya positif yang kami sampaikan untuk Indonesia, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita melaksanakan di kelas kita masing-masing. Dan untuk acara selanjutnya itu penutup, mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dari saya, bila tanya kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dapat di